Salam damai sejahtera. Saudaraku, hidup dalam suasana gelap, apalagi kalau itu gulita dan kelam, pasti tidaklah menyenangkan. Yang saya maksudkan di sini bukan cuma sekedar gelap dalam arti kabur dan buram, samar-samar atau somu-somu dikala pokah-pokah, dan bukan pula dalam arti warna. Tapi yang dimaksud di sini adalah suasana yang saya sebut tadi, kelam dan gulita. Gulita artinya gelap yang kelam, hitam dan pekat. Kalau dalam ukuran jarak penglihatan sudah berada pada titik nol, yang tidak bisa melihat apa-apa karena kelam dan pekat, dan karena tidak bisa melihat apa-apa maka sulit untuk berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya katakan tadi, berada dalam suasana yang gelap gulita tidak menyenangkan, bahkan juga tidak baik berada di situ. Dalam catatan sejarah karya penyelamatan Allah, masih di lembaran pertama buku itu, Kitab Kejadian, disebutkan bahwa terang adalah pertama yang dijadikan Tuhan. Kejadian 1 ayat 3 dan 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, itulah hari yang pertama. Timbul pertanyaan, mengapa harus terang yang pertama diciptakan, bukan benda atau makhluk yang lain? Mengapa harus terang? Jawabannya pertama, karena itu adalah otoritas Allah. Apa yang mau duluan dan apa yang belakangan itu sesuai dengan kehendaknya. Mazmur 39 ayat 9 berkata, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, otoritas inilah yang mau dinyatakan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang mulai segala sesuatu, dan keberadaannya itu dinampakkan dalam wujud terang sebagai yang pertama dan awal. Maka jadinya terang adalah perwujudan daripada kehadiran Allah yang kata Yakobus pasal 1 ayat 17 sebagai Bapa segala terang. Beberapa bagian Alkitab memberi gambaran arti dan hakikat daripada terang yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Or sebagai wujud dari hadirnya kemuliaan ilahi mengawali peradaban dunia ini. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kemudian terang adalah simbol kemurnian, pemulihan dan kebenaran. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Dan juga terang itu akan memberi suasana kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati. Pengkhotbah 11 ayat 7a
dan Amsal 15 ayat 30. Terang itu menyenangkan, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika dalam hidup ini kita merasakan ada kalanya suasana hati kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan arah langkah hidup kita terasa berada dan mengarah kepada kegelapan. Dengan begitu beratnya beban yang kita pikul, begitu dalamnya persoalan hidup yang kita hadapi, maka datanglah kepada Sang Sumber terang itu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan di dalam terang ilahi itulah ada pancaran kehidupan, ada kemuliaan, ada pemulihan, dan ada pancaran kebenaran. Maka saudara-saudaraku, perenungan ini mau mengajak kita, ketika Tuhan menciptakan terang yang pertama, maka awalilah langkah-langkah hidup kita ini dalam segala hal berjalan di dalam terang. Dan jangan biasakan dan selalu berada dalam kegelapan. Karena gelap itu mematikan dan akan mendatangkan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber yang menciptakan dan memancarkan terang, mengawali peradaban kehidupan, yang di dalamnya hadir kehidupan, kemuliaan, pemulihan, dan pancaran kebenaran. Mampukanlah kami untuk hidup dalam terang-Mu, agar langkah hidup kami diterangi oleh-Mu, dan kami juga menjadi terang bagi dunia dan sesama kami. Amin.